Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Carilah sang sumber berkat. Shalom saudaraku. Ada sebuah kisah tentang seorang duda kaya raya memiliki seorang anak laki-laki yang gemar mengoleksi lukisan-lukisan terkenal. Karya-karya tak ternilai dari Picasso, Van Gogh, Monet dan banyak lainnya menghiasi dinding rumah mereka. Suatu kali, anak laki-lakinya harus meninggalkan rumah untuk bertugas di medan perang. Suatu hari, sang ayah mendengar anak laki-laki tercintanya itu meninggal dunia dalam peperangan, dan anaknya tersebut ternyata membuat sebuah lukisan wajahnya sendiri selama bertugas di medan perang. Lukisan wajah anaknya itu disimpannya dengan sangat baik hingga akhir hayatnya. Ketika sang ayah akhirnya juga meninggal dunia, melalui pengacaranya ia melelang semua koleksi lukisan yang dimiliki oleh anaknya. Penggemar seni berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Lelang dimulai dengan lukisan yang tidak ada dalam daftar di museum di seluruh dunia, yaitu lukisan wajah anak orang tua tersebut. Menit-menit berlalu dan tak ada seorang pun yang mengajukan penawaran. Terdengar suara protes. Siapa yang berminat pada lukisan tak bermutu itu? Itu hanya lukisan foto anak orang tua itu. Lupakan saja lukisan itu dan lanjutkan dengan lukisan-lukisan yang lain. Terdengar suara-suara yang menyetujui usul itu. Tidak, kita harus menjual ini terlebih dahulu, kata juru lelang. Akhirnya, seorang tetangga orang tua itu menawarkan seharga $10. Saya hanya punya uang sebanyak ini. Karena saya kenal sangat baik anak tersebut, saya ingin memilikinya. Juru lelang itu bertanya, ada yang menawar lebih tinggi? Kembali ruangan sunyi. Kalau begitu saya hitung. 1, 2, 3, jadilah. Tepuk tangan terdengar riuh di ruangan itu dan terdengarlah suara. Nah, akhirnya kita sampai pada pelelangan harta yang sebenarnya. Tetapi juru lelang itu mengumumkan bahwa pelelangan telah selesai. Seseorang berdiri dan berkata, "Apa maksud Anda? Di sini ada koleksi lukisan yang bernilai jutaan dolar dan Anda mengatakan telah selesai? Kami datang ke sini bukan untuk lukisan anak orang tua itu. Saya ingin ada penjelasan." Lalu juru lelang itu menjawab, "Ini sangat sederhana. Menurut surat wasiat orang tua itu, siapa yang memilih lukisan anaknya akan mendapat semua lukisannya." Hal ini mengingatkan saya akan sebuah kebenaran yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, seringkali kita merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang ini adalah karena kerja keras kita, karena kepandaian kita, atau mungkin karena kita memiliki hubungan dengan orang-orang yang telah sangat berjasa membantu kita. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa semua itu juga memiliki peran. Namun harus kita ingat bahwa tanpa Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita, maka kita tidak bisa memiliki kepandaian atau dipertemukan dengan orang-orang yang dapat membantu kita. Apabila kita bisa melihat bahwa semua faktor
kotor itu adalah bentuk perpanjangan tangan Tuhan atau saluran berkat Tuhan bagi kita, maka kita pun akan bisa mengakui bahwa Tuhanlah sumber dari segalanya. Pekerjaan dan usaha kita hanyalah saluran berkat. Orang-orang yang menolong kita menjadi berkat buat kita hanyalah saluran berkat Tuhan bagi kita. Jangan sampai kita lupa kepada Sang Sumber Berkat. Saudara, kita harus ingat, saluran berkat bisa berubah, saluran berkat bisa berganti, tetapi Sang Sumber Berkat selalu sama. Maka aliran berkat itu akan senantiasa mengalir tanpa henti ketika kita senantiasa dekat dengan Sang Sumber Berkat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sama seperti selang air yang dijadikan sebagai saluran air dari keran ke tanaman. Mau diganti selang model apapun, warna apapun, selama selang itu tetap menancap pada keran, maka air pun akan bisa mengalir. Saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja atau melalui pekerjaan apa saja untuk mengalirkan berkat-Nya kepada kita. Karena itu, jangan melihat pekerjaan atau seseorang sebagai sumber berkat kita. Firman Tuhan mengingatkan, ketika kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua yang dicari oleh manusia itu akan ditambahkan kepadamu. Ora et labora, sembahyang atau berdoa dan bekerja. Ketika kita mengutamakan Tuhan Sang Sumber Berkat, maka hidup kita akan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa sumber dari semua keberhasilan kita adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah Sang Sumber Berkat, agar kita bisa menempelkan hidup kita dengan benar dan menjadi ranting segar yang berbuah lebat, serta menikmati berkat Tuhan yang indah dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat yang kami nikmati dalam kehidupan ini. Kami percaya semua yang telah kami capai, semua yang telah kami raih berasal daripadamu, karena Engkaulah Sang Sumber Berkat bagi kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu disibukkan dengan hal-hal yang lain agar kami dan keluarga kami dicukupkan. Kami tidak mengandalkan Engkau, kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sumber berkat kami. Kami mau mengutamakan Engkau lebih dari semua. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan, di manakah kita menempelkan hidup kita selama ini, pada Sang Sumber Berkat atau saluran berkat. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk mengerti kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.